Halo, ketemu lagi dengan gua Semi Not a Slim Boy. Gua baru saja balik dari kota Batam dan di sana ada Corporate Gigs. Ini cuplikan penampilan gua di Batam. Orang Batak itu berani menolak. Gua benar. Berani. Makanya ya, Paman Paris, Rosi Topo, berani kan? Nggak benar juga kan gitu. Orang Batak ini, kalau beruntung bisa kayak mereka lah jadi penasaran. Tapi teman-teman saya banyak yang kurang beruntung jadi tukang kapal ban. Kenapa profesi ini? Tapi ya, walaupun tukang kapal ban, kita tetap yang penting halal. Soal negara paku biasanya kita nyuruh orang Jawa. Dan kalau saya dari middle class, Batak middle class, saya sebenarnya cukup beruntung sebagai pelawak, pendidikan saya terlalu tinggi. Saya kuliah di ITB, Pak. Ini makanya bisa seperti ini jawabannya karena orang ITB-nya jadi pelawak ya. Itu, jadi saya jawab tuh kayak karena saya Pak. Jadi saya middle class, saya beruntung bisa kuliah banyak saudara-saudara saya nggak kuliah Pak. Tapi middle class saya jadi supir. Kenapa jadi supir? Ada om saya jadi supir, wah supir Metro Mini tapi luar biasa manuvernya. Manuvernya udah kayak Evan tuh. Om nggak boleh ikut Evan ya, kok kita nggak mau pakai kernet itu. Oh iya. Ada beruntungnya juga kalau saya pulang kampung, kita tuh minum kopi cuma 3.000 Pak, satu gelas ya. Wah, tapi ngomongnya tinggi, orang Batak gitu. Style tinggi loh. Kopi 3.000, ngomonginnya politik. Bukan politik tentang lokal Indonesia mana yang politik konflik tuh. Gimana nyoba mau sama pulau kan? Gimana nih membicarakan pergerakan dolar, bukan terhadap rupiah, terhadap yen tuh biasa. Pas itu dia udah pakai sini kalau ada rokok, hidupnya apa nih? Gitu, pesennya juga ini 3.000 ya, oke, kenal deh kayaknya. Oke, setengah habis saya tambah air panas. Ya, cuplikan tadi direkam menggunakan kamera yang cukup baik, yaitu Panasonic Lumix GX8 dan menggunakan resolusi 4K atau Ultra High Definition lebih tepatnya ya, karena 4K itu yang digital cinema ini inisiatif itu resolusinya beda beberapa ratus pixel. Tapi intinya kalau lu perhatikan kualitas sound yang tadi, walaupun materinya pecah, materi lama, tetap pecah ya. Oke, jadi nggak masalah kalau lu bisa bawakan materi lama dan tetap pecah, itu tetap syah. Soundnya tapi nggak bagus ya. Soundnya nggak bagus karena itu adalah sound dari built-in kamera dari Panasonic Lumix GX8 boy. Lu harus punya external recorder, harganya mahal. Rata-rata orang yang main YouTube punya handphone. Gunakan handphone lu sebagai external recorder seperti yang gua lakukan saat ini. Maka suaranya akan jauh lebih bagus apabila gua langsung merekam menggunakan built-in mikrofon. Ini suara yang diambil dari handphone gua. Tapi ada sebuah proses post production yang harus lu lakukan kalau lu merekam menggunakan voice recorder. Jadi menggunakan aplikasi yang sebenarnya sudah disediakan juga di handphone lu. Lalu lu menggunakan clip on seperti ini ya. Lebih bagus kalau lu jepit, lebih bagus lagi kalau posisinya tidak kelihatan ya, misalnya lu masukkan, diselipkan ke dalam bagian pakaian atau kalau menggunakan jas di belakang jas. Intinya posisikan sedekat mungkin. Kalau lu menggunakan biasanya lu beli handphone kan udah dikasih tuh handsfree-nya. Itu ada mikrofonnya. Mikrofonnya usahakan sedekat mungkin dengan mulut lu seperti ini ya. Lalu kalau gua jepit lagi supaya dia tidak terlalu goyang, karena kalau goyang dia akan kresek-kresek, akan banyak noise-nya, banyak clipping-nya. Jadi seperti itu, sedekat mungkin. Lalu setelah itu di post production baru lu gabungkan gambar yang ada di kamera dengan suara yang ada di handphone. Ya, filenya lu pindahkan dulu ke komputer, dua-duanya. Setelah itu lu masuk editing tools. Boleh pakai Final Cut, boleh pakai Adobe Premiere atau any editing tools, bisa Windows Movie Maker, tapi gue tidak punya banyak experience di Windows Movie Maker. Intinya, tips-tips dari gue. Pertama, sound itu harus sinkron antara mulut dengan apa yang direkam di handphone. Bagaimana sinkronisasinya? Biasanya ada tepukan ketika misalnya lu syuting itu action, ketika director atau sutradara bilang action, sebelumnya ada asisten director yang membawa alat yang dibegitukan stok gitu kan. Sebenarnya sekarang editing tool sudah canggih, bisa sinkronisasi suara dengan otomatis. Tapi kalau lo mau manual,
itu ada fungsinya. Ketika cetok, dia akan pick suaranya, lalu samakan dengan suara yang direkam oleh kamera lu. Di pick suara itu, posisi diluruskan, maka suara akan sinkron sampai ke belakang dari ending dari video lu. Seperti itu, ya. Lalu tips yang kedua adalah setelah disinkronkan, suaranya lu tuning lagi atau gainnya lu perbaiki desibelnya. Kalau misalnya terlalu kecil lu naikkan, ya ada toolsnya. Kalau menggunakan Adobe Premiere itu ada audio gain, menggunakan Final Cut bisa menggunakan equalizer effect ya. Lalu lu naikkan gain di equalizernya ya. Jadi seperti itu. Dan lu pasti di dalam editing tools itu ada ada meter yang menunjukkan desibel dari suara ketika kita suara yang dihasilkan dari video kita. Nah, angka yang dihasilkan itu dari minus 6 dB sampai 0 dB. Jadi lo lihat bahwa angkanya itu harus antara minus 6 sampai 0 dB. Di bawah itu akan sangat kecil suaranya, di atas itu akan memekakan telinga. Jadi standarnya adalah minus 6 dB sampai 0 dB. Nah, lo tuning ya gainnya dari keseluruhan video sampai sampai minus 6 dB sampai 0 dB. Kalau lo mau tambahkan musik, lo bisa download di YouTube ya dengan URL production YouTube, lalu lo bisa pilih itu. Itu semua free untuk lo monetize videonya bila menggunakan musik dari situ. Ketika musik dan suara jangan terlalu bertabrakan karena nanti suara tidak terdengar. Suara itu kalau suara musik itu sebaiknya kalau memang dia hanya menjadi ambience itu sekitar minus 20 dB. Ya, diusahakan suaranya di situ. Setelah lu lihat meternya baru ditambahkan suara dari dari rekaman suara ya, suara dalam hal ini performer gua ya. Lalu jadilah video yang sempurna. Belum sempurna kalau lu misalnya ingin menambahkan ambience karena mungkin suaranya terlalu senyap, ingin ada efek echo, gua suka atau efek reverb ya seperti itu. Gue suka menggunakan efek yang sudah disediakan. Kalau di Adobe Premiere gue suka menggunakan efek mastering ya dengan parameter yang seperti yang gue perlihatkan ini ya. Nah, intinya lu bisa kreatif di situ menggunakan efek apa ya, itu be experimental, give room for mistake. Jadi ya coba ya trial and error ya. Kalau dalam efek itu masalah selera. Kalau gue sukanya seperti ini, atau kalau di Final Cut itu ada efek voice over, jadi suaranya jadi seperti voice over, atau mau ditambahkan echo sedemikian rupa sehingga seperti berbicara di gedung, itu masalah selera. Tapi intinya sudah tidak ada noise yang terlalu mengganggu di sumber suara yang lu rekam, dan rekaman lu dengan biaya murah look very professional. Bahkan untuk kamera yang merekam bisa menggunakan kamera HP ya. Jadi punya HP di sana dan punya HP yang dikantongin. Selamat mencoba dan coba membuat 1-2 video dengan teknik yang gua sudah bagikan saat ini ya. Gua Seminar Slimboy undur diri. Tetap subscribe dan like video-video gua, subscribe channel gua, dan mari kita saling mempromot akun YouTube kita dan kita buat video sebaik mungkin supaya orang enak menontonnya. Selamat berkarya. Bye.